Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Motion Lab ingin mempresentasikan atau mendemonstrasikan proyek kami yaitu Smart Fincare, yang di mana aplikasi ini bertujuan untuk mengelola dana pensiun dari seorang karyawan ya, yang di mana dana pensiun ini nanti bisa dia gunakan atau dia bisa ambil untuk persiapan masa tua dia atau kegiatan ketika dia sudah tidak bekerja kembali. Dan juga pada aplikasi ini, karyawan atau user yang terkait dapat mengajukan ya permintaan klaim untuk dana darurat, lebih khususnya untuk dana pengobatan yang di mana 15% dari total simpanannya itu akan dapat dia ambil untuk membayar dana darurat atau dana kebutuhan pengobatan yang memang diperlukan. Baik, saya sebelumnya ya, perkenalkan saya Banu Naji Al-Fadil dengan NIM 240001806 ya, 060, sebagai pembuka ya pada presentasi kali ini dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Mihdan Al-Kafi dengan NIM 24000180555. Kemudian ada rekan saya satu lagi. Hai, perkenalkan nama saya Pilda RK Priandini, NIM 240001811. Pada saat ini kami ingin mendemokan atau mendemonstrasikan hasil proyek kami ya, hasil prototipe di aplikasi Figma. Ya, ini adalah prototipe keseluruhan dari aplikasi kami. Di sini kami memiliki color palette ya untuk sebagai konsistensi penggunaan warna, yang dimana kami menggunakan base color hijau untuk aplikasi kami dan neutral color ini untuk color neutral atau natural. Lalu untuk teksnya kami menggunakan gabungan ya agar teksnya itu tidak pekat hitam ya. Jadi masih agak soft-soft dan modern sedikit. Baik, kami mulai ya. Ini ada tampilan awal ya, tampilan awal dari aplikasi kami, yang dimana kami membutuhkan login ya. Seorang user akan melakukan login pada aplikasi. Jikalau tidak memiliki ya atau tidak mempunyai akun, user dapat melakukan daftar atau registrasi dengan mengklik tombol daftar sekarang. Nah, di sini user akan memasukkan nama lengkapnya, nomor induk keluarga, NIK yang bisa dilihat di KTP, email yang tertera, nomor roset aktif, kata sandi yang dibutuhkan. Nah, lalu bisa mencentang saya menyetujui syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi data finansial Smart Fincare. Nah, setelah membuat akun, ya user akan diarahkan kembali ke menu login page, yang dimana dia akan memasukkan ID atau email yang tadi dia telah masukkan. Ya, di sini kami menggunakan Ahmad Ghazali ya sebagai akunnya ya. Kita masuk ke sistem. Nah, untuk tampilan beranda atau main home, nah di sini kami memiliki tampilan yang cukup familiar ya. Jadi user dapat cepat untuk memahami apa yang terdapat di main page. Nah, di sini ada card untuk tabungan Anda yang dimana untuk melihat ya total dari saldo yang tertera atau yang tersimpan di database kami. Nah, kalau kita klik, nah di sini ada total saldo sebesar 12.700.000 yang dimiliki oleh Ahmad Ghazali ini. Nah, di sini ada beberapa bagian ya terkait homepage atau main page ya. Di sini ada target dana pensiun, card dana pensiun untuk mengetahui proses tercapai target yang diinginkan dari user. Habis itu ada insight keuangan, reminder. Ini sekaligus reminder ya untuk user. Lalu di sini ada notification ya untuk mengetahui notifikasi apa saja yang masuk ke aplikasi seperti misalnya menyimpan uang atau verifikasi akun Anda telah berhasil. Nah, di sini ada menu cepat ya, quick access, 3 quick access yang dimana yang pertama itu ada static. Untuk menu static ini adalah menu yang dimana untuk menampilkan statistik ya dari penggunaan aplikasi. Misalnya dari user Ahmad Ghazali ini telah melakukan tabungan ya, menabung sebesar 12.700.000 yang dimana dana keluarnya itu ada sebesar 800.000. Di sini ada statistik yang dimana ada grafnya
pemasukan dia dari bulan September, bulan Oktober, bulan November, Desember, dan Januari. Lalu selanjutnya untuk menu quick selanjutnya itu ada kalkulator dana, yang dimana ini bertujuan untuk melakukan penghitungan dana pensiun. Ya misalnya Dadi Ahmad Ghazali memiliki umur saat ini adalah 24 tahun. Lalu target umur pensiun itu 50 tahun dengan penghasilan pokok 6.500.000 serta penghasilan sampingan 7.000. Nanti ketika dihitung, nah ada hasil simulasi yang dimana di sini adalah estimasi yang harus dilakukan atau harus dia penuhi untuk mencapai targetnya. Ya, ada 702 juta ya untuk mencapai target 100%. Nah, lalu untuk klaim section mungkin akan bisa dijelaskan oleh teman saya Mihdan Al-Kafi. Untuk Mihdan dipersilahkan. Oke, akan saya lanjutkan untuk penjelasannya. Bagian klaim terlebih dahulu. Di sini terdapat dua tombol klaim. Yang pertama ada di samping kalkulator dana, kemudian yang ada di tengah di bar bawah, dan itu tombol yang sama. Jika diklik juga, maka akan ke halaman yang sama. Boleh kembali? Oke, kita klik yang klaim yang di samping kalkulator dana. Oke, di sini terdapat ada dua klaim. Pertama itu klaim dana pensiun dan kedua itu dana darurat. Pertama kita akan memilih dana pensiun terlebih dahulu. Dimulai dengan memasukkan nomor rekening tujuan, kemudian nama bank dan nama pemilik rekening. Kemudian di sini kita harus memasukkan alasan kita klaim dana pensiun tersebut. Karena jika tanpa alasan, maka dana pensiun tersebut tidak dapat diklaim. Kemudian kita juga membutuhkan untuk sebuah dokumen pendukung. Di sini terdapat kolom untuk mengunggah sebuah dokumen pendukung. Bisa mengunggah satu atau lebih dari beberapa dokumen. Dan di sini perlu mencentang juga untuk melakukan klaim dana pensiun. Setelah semua kolom terpenuhi, di sini kita langsung saja klik button ajukan. Oke, akan terdapat sebuah pop-up kalau pengajuan klaim berhasil dikirim. Kode tracking seperti terlihat dan tinggal klik beranda dan akan kembali ke beranda. Kemudian masih ke button klaim, masih ke fitur klaim. Di sini kita mencoba yang ada di tombol di bawah. Kita akan mencoba untuk klaim tabungan dana darurat. Oke, di sini dana darurat ada beberapa perbedaan dengan dana pensiun sebelumnya. Jika boleh dana pensiun? Dana pensiun? Oke, jika dana pensiun itu membutuhkan nomor rekening tujuan, nama bank dan nama pemilik rekening dan alasan klaim. Di sini di dana darurat itu boleh diklik membutuhkan nama rumah sakit, jenis perawatan, dan dibutuhkan di sini nomor ID pasien atau kode booking rumah sakit. Terlihat pada kolom pertama itu membutuhkan nama rumah sakit, jenis perawatan, nomor ID. Di sini harus meletakkan nomor ID. Jika di dana pensiun kita membutuhkan alasan, di sini dana darurat kita membutuhkan nomor ID sebagai pasien. Di dana darurat juga sama seperti dana pensiun, itu membutuhkan dokumen pendukung. Itu bisa mengupload satu atau lebih dari satu. Kemudian terlihat bisa lebih dari satu atau satu dokumen pendukung. Setelah itu sebelum melakukan pengajuan atau menekan tombol ajukan, terlebih dahulu centang untuk verifikasi. Dicentang, setelah itu baru bisa kita klik ajukan. Sama dengan dana pensiun tadi, setelah mengklik ajukan dan beberapa kolom sudah terisi, setelah semua kolom terisi semua, akan muncul pop-up seperti yang terlihat pada layar. Pengajuan klaim berhasil dikirim. Setelah itu kita tinggal klik beranda saja. Baiklah, setelah saya menjelaskan fitur klaim tadi, kita akan lanjut ke fitur simpanan.
Oke, di sini fitur simpanan terdapat beberapa fitur juga seperti beberapa tas seperti pada layar bisa terlihat terdapat jumlah tabungan yang bisa dilihat dan bisa di disable dan enable. Coba di enable. Jika di enable maka akan terlihat jumlah tabungan yaitu sebesar Rp12.700.000. Jika di disable maka akan tidak terlihat jumlah tabungan yang ada untuk lebih menjaga privasi. Di simpanan juga kita di sini digunakan sebagai mutasi keuangan atau riwayat keuangan seperti tercatatnya dana masuk, tercatatnya dana keluar, kapan dana tersebut masuk dan kapan dana tersebut keluar serta berapa jumlah dana tersebut masuk atau dana tersebut keluar. Di sini juga terdapat fitur pencarian. Misal kita ingin mencari histori pengobatan, maka diklik, dicari, maka akan keluar tampilan dana keluar yaitu untuk digunakan pengobatan sebesar 800.000 pada bulan Desember 2025. Kemudian selain fitur cari, kita terdapat fitur filter. Filter dapat terlihat itu kita bisa memfilter berdasarkan per bulannya per 25 November seperti per 25 November, 25 Desember atau 26 Januari. Misal ada di 25 November, kita filter di 25 November akan terlihat dana masuk pada bulan November 2025 saja. Sebesar 100.000, 200.000, 250.000, ada 3 dana masuk. Dan untuk fitur bulan Januari 2026 maka akan terlihat 2 dana masuk per bulan Januari. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke beranda. Selanjutnya kita di sini terdapat menu fitur bantuan, terdapat fitur bantuan di sini. Jika pada aplikasi, jika kita klik menu bantuan, kita akan langsung diarahkan ke customer service-nya yang ada di WhatsApp. Jadi di sini jika diklik, kami tidak membuat halaman baru. Jadi pada aplikasinya, jika bantuan diklik, maka user akan langsung diarahkan ke customer service di WhatsApp. Jadi tidak pada halaman baru. Kemudian pada menu selanjutnya yaitu akun saya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh lanjut dijelaskan oleh Mbak Pilda? Baik, kemudian ini adalah halaman profil saya. Halaman ini digunakan untuk melihat dan mengelola informasi akun. Baik, di sini ada foto profil, itu untuk menampilkan foto atau ikon pengguna sebagai identitas akun. Di sana ada nama, jabatan, dan ID karyawan. Di sana juga bisa mengedit profil, itu digunakan untuk mengubah atau memperbarui data profil seperti foto atau informasi pribadi, ada nama, email, password, dan nomor telepon. Kemudian di sana ada informasi pribadi. Menu itu berisi aturan kebijakan syarat dan ketentuan. Nah, di situ ada syarat dan ketentuan untuk pengguna aplikasi, privasi dan keamanan, dan bantuan. Bisa keluar. Oh, setuju. Oke. Kemudian di sana juga ada informasi pribadi. Itu untuk melihat data pribadi pengguna secara lengkap. Lalu di sana juga ada logout. Itu digunakan untuk keluar dari akun agar keamanan data tetap terjaga.
Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian ya dari presentasi proyek kami ya. Ya, kurang lebih untuk aplikasi ini bertujuan untuk, seperti saya sampaikan sebelumnya ya, ditujukan untuk menyimpan saldo atau tabungan dari karyawan, sehingga untuk mempersiapkan keuangan dia di masa tua nanti ataupun di masa kritis dan darurat. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jikalau ada tutur kata yang salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.